Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampu Newspaper .co.id dengan headline: Polisi amankan 2 pengguna Sinte di kota Metro, BB total 1,42 gram. Dari Metro melaporkan, Satres Narkoba Polres Kota Metro mengamankan 2 pemuda yang kedapatan memiliki narkoba jenis tembakau sintetis atau Sinte atau Gorilla. 2 pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda. Kasat Narkoba Polres Kota Metro, Ibtu Prasetyo mengatakan, penangkapan 2 pelaku dilakukan atas informasi yang diterima polisi dari masyarakat. 2 laki-laki tersebut ditangkap di lokasi yang berbeda. Masing-masing berinisial AS 25 tahun yang ditangkap di sekitar lapangan Garuda Eri Mulyo Metro Timur. Kemudian, pelaku BY 25 tahun yang ditangkap di Jalan Imam Bonjol Metro Pusat, kata Ibtu Prasetyo Minggu 2 Februari 2025. Selain menangkap 2 pelaku tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa tembakau sintetis. Dari pelaku AS, polisi mengamankan 5 lembar lintingan kertas putih yang berisi tembakau sintetis dengan total berat kotor seluruhnya 0,98 gram bebernya. Sedangkan dari pelaku BY, petugas menemukan dan mengamankan 1 plastik klip bening berisi tembakau sintetis dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 0,44 gram timpalnya. Awalnya, aparat kepolisian mengamankan pelaku AS, warga Yosudadi Metro Timur di lapangan Garuda pada Sabtu, 1 Februari 2025 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian AS, kita menemukan 5 lembar lintingan kertas putih yang berisi tembakau sintetis ulasnya. Setelah berhasil mengamankan pelaku AS, lanjut Kasat Narkoba, polisi kembali mendapatkan informasi bahwa ada seorang pemuda yang diduga memiliki barang haram jenis tembakau Gorilla. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari yang sama, tim Ausnal menuju lokasi di Jalan Imam Bonjol dan berhasil mengamankan pelaku BY, ujarnya. Saat ini kedua pelaku berikut barang bukti telah kami amankan di Polres Metro guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tungkasnya. Atas perbuatannya, 2 pelaku bakal dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Jungto, pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 1 Jungto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dilansir dari Tanggamus.co.id dengan headline: Satres Narkoba Polres Tanggamus tangkap terduga pengedar sabu di Wonosobo 12,78 gram sabu. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus menangkap seorang terduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Pekon Banjar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Kasat Narkoba Polres Tanggamus, AKBP Mirga Nur Juanda mengatakan, terduga pengedar sabu tersebut berinisial AL 31 tahun, warga Pekon Banjar Kejadian, Kecamatan Wonosobo. Penangkapan AL tersebut, lanjut Kasat Narkoba, setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi mengenai maraknya peredaran narkotika di wilayah tersebut. AL ditangkap pada Kamis malam 30 Januari 2025. Saat dilakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 4 bungkus plastik klip berisi kristal putih ukuran sedang, 31 bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih, serta sejumlah alat bukti lainnya, ujar Mirga Nur Juanda mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rifanda, Minggu 2 Februari 2025. Diungkapkan Mirga, sabu yang diamankan dari tangan AL dengan berat bruto 12,78 gram. Selain sabu, petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa dompet kecil warna hitam, 5 plastik klip kosong, dompet warna coklat, handphone, sekop plastik dan uang tunai Rp350.000 diduga hasil penjualan sabu. Mirga menyebut, dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seorang berinisial UK yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Berdasarkan pengakuan dari AL, penyedia barang haram tersebut yang telah diketahui identitasnya dan masih dalam pengejaran, ujar Kasatres Narkoba. Saat ini, tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Tanggamus untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang dilansir dari Lampung Dodi.id dengan headline "Simpan sabu di jok motor, pria Parubaya di Tulang Bawang diciduk polisi". Polres Tulang Bawang menangkap seorang pria Parubaya karena terbukti menyimpan narkotika jenis sabu. Dia adalah SA 51 tahun, warga Kampung Sukabakti, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang AKP Yofi Haryadi mengatakan penangkapan pelaku merupakan hasil penyelidikan di Kecamatan Gedung Aji Baru. Aparat kepolisian mendapat informasi bahwa di Jalan Perkebunan PT Sumber Indah Perkasa, Kampung Aji Mesir, Kecamatan Gedung Aji Baru sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Ternyata benar, pada hari Rabu, 29 Januari 2025 sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, petugas berhasil menangkap seorang pria Parubaya di lokasi seperti yang diinformasikan. AKP Yopi menjelaskan, pihaknya menangkap pelaku saat sedang melintas di lokasi tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor. Ia benar, karena gerak-geriknya mencurigakan langsung diberhentikan dan dilakukan penggeledahan. Di situ ditemukan BP narkoba jenis sabu yang diselipkan pada kulit jok sepeda motor. Terang perwira dengan balok kuning 3 di pundaknya tersebut, Minggu 2 Februari 2025. Pelaku kini ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan akan dikenakan pasal 114 ayat 1 subpasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pria Parubaya tersebut terancam dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram, uang tunai sebanyak Rp200.000, kertas timah rokok, handphone merek Oppo warna hitam, dan sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor. Baik pemirsa, demikian edisi Bacok hari ini. Sampai jumpa di edisi Bacok selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.